Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Handayani, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan memaparkan insight dan review mengenai manajemen risiko selama mengikuti mata perkuliahan tersebut. Untuk itu, ada sedikit ulasan mengenai materi manajemen risiko. Yang pertama, apa sih manajemen risiko itu? Menurut ISO, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya atau ancaman yang ada dalam suatu perusahaan. Di mana tujuan manajemen risiko tersebut yang pertama, melacak sumber-sumber risiko, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, minimalisasi kerugian akibat perusahaan, memberikan rasa aman bagi stakeholder, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan suatu perusahaan. Yang selanjutnya, dalam suatu bisnis, di mana bisnis merupakan suatu ketidakpastian di setiap kegiatannya, manajemen risiko menjadi suatu strategi yang sangat perlu diterapkan, di mana dalam proses manajemen risiko ada yang namanya penilaian risiko. Hal tersebutlah yang akan sangat membantu mengatasi mencapai bisnis di tengah ketidakpastian tersebut. Untuk penilaian risiko itu sendiri, yang pertama terdiri dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Yang kedua ada analisis risiko. Analisis risiko ini dimaknai sebagai suatu proses untuk memahami karakteristik risiko yang dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif untuk menentukan tingkat atau level risiko atau signifikansi setiap risiko. Yang terakhir itu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko ini merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada 3 jenis risiko dalam perusahaan. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni adalah jenis risiko yang tidak bisa dikendalikan, di mana apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Merupakan jenis risiko yang muncul dari pengambilan suatu keputusan yang apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian. Namun apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka dapat menimbulkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu risiko dinamis. Risiko dinamis ini adalah segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti fluktuasi pada nilai mata uang, nilai saham, maupun inflasi. Yang selanjutnya ada manajemen kecurangan atau fraud. Fraud itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau instansi tertentu. Yang selanjutnya ada segitiga kecurangan fraud atau pemicu terjadinya fraud. Yang pertama itu ada kesempatan atau peluang. Itu ketika terdapat peluang, maka dari situlah akan ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan kecurangan. Faktor ini itu biasanya didorong karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kebutuhan atau tekanan. Dan yang terakhir rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan yang ilegal. Nah, itulah sekilas materi mengenai manajemen risiko. Untuk insight yang saya dapat mengenai manajemen risiko ini, bahwa dalam segala kegiatan perusahaan, itu akan selalu ada risiko di dalamnya, baik risiko yang menimbulkan ancaman atau bahkan sebaliknya. Dan manajemen risiko dalam suatu perusahaan itu merupakan strategi penting yang harus dijalani untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Namun, selama mempelajari risiko ini, saya jadi lebih mengetahui bahwa suatu risiko itu bukan untuk selalu dihindari, tapi risiko dapat dikelola dan diminimalisir, karena tidak sepenuhnya risiko yang ada itu harus dihilangkan. Namun, jika kita bisa memanajemen risiko ini dengan tepat, risiko tersebut bisa saja menjadi input positif bagi suatu perusahaan dengan mengoptimalkan setiap peluang yang ada, dan perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.